Kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Jindo pada tanggal 16 April 2014 yang menewaskan 300 orang dari Danwon High School. Pada saat kapal ini mengalami kemiringan, seluruh awak kapal tidak memberitahukan kepada semua siswa dan atau para penumpang yang di kapal untuk menyelamatkan diri. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Zahra Meulan akan membahas seputar kapal Seo yang tenggelam pada tanggal 16 April 2014 yang pada saat itu viral di berbagai media sosial. Pertama, kita akan membahas sebelum kronologis kejadian. Kejadian pada musim semi 2014 seharusnya menjadi bulan penuh sukacita bagi masyarakat Korea Selatan, tapi sayangnya keceriaan, kebahagiaan musim semi itu tidak terjadi di bulan April 2014. Karena pada tanggal 16 April 2014 dicatat sebagai tanggal bersejarah, catatan kelam bagi transformasi perairan Korea Selatan. Ketika kapal tenggelam menuju perairan Incheon ke Jeju, kapal pada saat itu membawa 476 penumpang termasuk 324 murid kelas 2 SMA yang pada saat itu sedang melakukan karya wisata. Kapal feri yang dibuat di Jepang pada tahun 1994 dan kemudian dibeli oleh perusahaan bernama Changhae-jin Marine pada tahun 2012. Perusahaan ini membuat sedikit modifikasi pada kapal itu, termasuk penambahan kabin di D3, D4, dan D5. Setelah direnovasi sama mereka, kapal tersebut bertambah berat menjadi 239 ton dan total berat menjadi 6.825 dengan tambahan penumpang 116 orang. Setelah modifikasi, kapal ini menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat pelayaran sebelum akhirnya resmi tanggal 15 Maret 2013. Setiap minggunya kapal Sewol ini melakukan 3 kali perjalanan dari Incheon menuju Jeju yang berjarak 125 km dengan durasi perjalanan 13,5 jam. Oke, saatnya kita membahas ke kronologi sehari sebelum kejadian. Pada tanggal 15 April 2014, kapal Sewol ini dijadwalkan meninggalkan Incheon pada pukul 6:30 malam. Tetapi saat itu kabut tengah tebal yang membuat jarak pandang 1 km akhirnya membuat keberangkatan menjadi tertunda. Pada pukul 8:30 malam, peringatan soal jarak pandang itu pun dicabut dan setelah diperiksa semua kondisi mulai kondusif. Semua soal keamanan di kapal sudah baik-baik saja. Akhirnya kapal Sewol ini diberangkatkan pada pukul 9 malam yang pada saat itu berisi 476 penumpang, yang diantaranya 324 siswi kelas 2 SMA dan 147 penumpang umum dan 5 orang diantaranya warga negara asing. Kapal dinahkodai oleh Kapten Lee Jong-suk yang pada saat itu berumur 69 tahun yang merupakan nahkoda pengganti. Berpengalaman kurang lebih 40 tahun melayani rute Incheon ke Jeju. Sebelumnya, kapten ini menjalani kontrak kerja selama 1 tahun dengan gaji 250 US dollar atau sekitaran 37 juta per tahun. Pada saat kapal ini melewati Selat Minggol yang dikenal memiliki arus yang lumayan kuat, dan pada saat itu yang bertugas di anjungan atau yang biasa kita sebut itu anjungan tempat pengendaliannya kapal, bukan Kapten Lee yang bertugas, malah seorang perwira muda yang belum berpengalaman. Kapten Lee itu memberikan instruksi kepada perwira muda untuk menggantikan posisi dia karena dia akan ke kamar dulu sebentar. Oke, saatnya kita ke kronologi kejadian dan evakuasi. Pada pukul 8.49 pagi, perwira muda tersebut melihat ada sebuah kapal yang melaju kepada kapal Sewol. Khawatir terjadi tabrakan, perwira muda tersebut akhirnya memerintahkan kapal berbelok, dan celakanya pada saat itu petugas membelokkan kapal terlalu tajam sehingga kapal Sewol pun kehilangan keseimbangan
yang mengakibatkan kargo-kargo yang berada di kapal itu bergeser ke satu sisi. Alhasil kapal tersebut pun menjadi miring condong ke kiri. Saat sudah miring, kru kapal tersebut malah menginformasikan kepada para penumpang agar tetap di kabin, jangan keluar, bukan malah menginstruksikan bagaimana cara menyelamatkan diri. Pada pukul 8.52 pagi, ada seorang murid yang berhasil menghubungi panggilan darurat. Awalnya diangkat oleh petugas pemadam kebakaran, lalu 2 menit kemudian disambungkan kepada petugas pantai. Inilah laporan pertama yang diterima oleh petugas pantai, bukan dari kru kapal. Pada jam 9:06, Jinju Facial Traffic atau kita sebut dengan pengatur lalu lintas pelayaran menghubungi operasi kapal sewa. Pada jam 9:19, berita kapal sewa tenggelam pertama kali muncul di TV YTM. Pada jam 9:39, teknisi kapten kapal menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan semua penumpang yang ada di kabin, dan naasnya mereka diperintahkan untuk tetap stay di dalam kabin. Sang kapten, kepala kamar mesin, perwira 1 dan kedua diselamatkan pertama kali. Sekitar jam 9.50, operasi penyelamatan pun berhasil menyelamatkan 80 orang dari 476 orang penumpang. Kapal kembali tenggelam lebih dari 60 derajat. Pada jam 10:21, 40 orang kembali diselamatkan. 10 menit kemudian kapal sepenuhnya terbalik dengan penumpang yang masih ada di dalam. Hanya waktu 2,5 jam, kapal feri tenggelam 304 penumpang yang diantaranya 250 siswa Danwar. Setelah beberapa jam kemudian, Presiden mereka memerintahkan pertamanya untuk mengerahkan tim penyelamat. Keesokan harinya pada tanggal 17 April 2014, Presiden kembali memberikan perintah. Pada jam 9 pagi dilaporkan 8 orang resmi meninggal, sementara 288 orang dinyatakan menghilang. Pada tanggal 18 April 2014, kapal sepenuhnya sudah tenggelam. Pada jam 11.50 siang, selama penyelamatan 2 hari itu, dinyatakan 172 orang selamat, 295 meninggal, 9 orang menghilang, yang diantaranya 4 SMA Danwon, 2 orang guru, dan 3 orang suami, istri, beserta anaknya. Warga merasa tidak puas sampai penyelam pun bersukarelawan membantu proses penyelamatan. Saking geramnya keluarga korban, patungan untuk membuat film dokumenter. Kita beralih ke penyelidikan dan pengadilan kru kapal. Akhirnya ditemukan sebab-sebab kapal Sewol ini tenggelam. Yang pertama, penambahan jumlah kabin. Yang kedua, ada pejabat yang disuap. Yang ketiga, bohong soal ada kapal yang menghalangi jalur kapal Sewol. Yang keempat, kapal terlalu overweight. Yang kelima, air pemberat yang dikuras. Dan yang terakhir, penolakan bantuan US Navy. Pada tanggal 19 April 2014, kapten ditangkap dan divonis 36 tahun penjara karena sudah melakukan kelalaian dalam bertugas, dan 2 kru lainnya ditahan. Pada tanggal 8 Mei 2014, perusahaan yang mengoperasikan kapal ini ditangkap dan dijerat. Beberapa dakwaan mengatakan kehilangan nyawa dan dicabut izin rute Incheon ke Jeju. Berikut adalah cuplikan video dari korban saat kapal sudah miring condong ke kiri. Demikian berita yang saya sampaikan. Selamat dan selamat sore.